Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Injil dan Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Kristiani dan Islam. Injil dibawa Nabi Isa yang dalam kepercayaan Nasrani merupakan Yesus. Sementara Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak banyak yang tahu, ternyata Al-Quran dan Injil memiliki kesamaan pandangan saat membahas Nabi Isa atau Yesus. Bagaimanakah ulasannya? Simak selengkapnya hanya ada di Terkait Informasi Islam. Sebelum melanjutkan penjelasannya, baiknya jika kalian mau berteman dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian selalu mendapat pemberitahuan setelah kami update video terbaru. Dalam penjelasan video berikut akan merampungkan 7 kesamaan dua kitab suci bagi dua kepercayaan terbesar di dunia. 1. Mukjizat kelahiran Yesus. Yesus lahir dari seorang wanita suci dan belum pernah disentuh lelaki yang bernama Maria atau Maryam. Dalam kepercayaan Islam dan Kristen, seorang malaikat datang dan memberitahu Maria atau Maryam tentang kelahiran manusia suci dari rahimnya. Maryam atau Maria berkata dia belum menikah dan dia juga bukan pezina. Malaikat itu lalu membalas, semua itu begitu mudah bagi Tuhan. Hal dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Quran Surat Maryam ayat 20 dan Injil Matius 1, 18-23. Dalam ayat ini menjelaskan, Maryam berkata kepada malaikat, bagaimana aku akan memiliki seorang anak lelaki? Padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhku melalui pernikahan yang sah, dan aku bukan seorang wanita pezina. Dalam Al-Quran setelah Nabi Isa lahir, banyak yang menuduh Maryam sebagai pezina dan ingin merajamnya. Tapi Maryam hanya menunjuk ke arah bayinya. Lalu sang bayi berkata, sesungguhnya aku adalah pesuruh Tuhan, dan ibuku bukanlah seorang pendosa. 2. Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan. Saat agama Yahudi begitu getol menjalankan agama tanpa rasa kasih sayang dan pengampunan, Yesus datang untuk mengajarkan pengampunan dan kasih sayang. Islam pun mengajarkan hal seperti itu. Di atas syariat hukum ada akhlak dan kasih sayang. Semua harus berjalan beriringan. Hukum tanpa kasih sayang akan menjadi ekstremis. Kasih sayang tanpa hukum akan menjadi ketidakadilan. Kasih sayang dan pengampunan ini tertuang dalam Al-Quran, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57 dan Matius 9:36. Ayat ini menjelaskan, dan kami telah mengangkat namanya di tengah seluruh makhluk dan kedudukannya di antara orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka dia adalah seorang yang namanya ditinggikan penyebutannya,
dan kedudukannya tinggi. 3. Yesus memiliki mukjizat. Seperti diketahui bersama, Yesus atau Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang buta, dan memberi makan banyak orang. Yesus mengatakan semua kekuatan itu berasal dari Bapa, seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 5:30. Dalam Islam juga meyakini Nabi Isa memiliki banyak mujizat seperti membuat burung dari tanah liat lalu menghidupkannya. Dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan mengenai mukjizat Nabi Isa. 4. Yesus naik ke surga dan akan kembali ke bumi. Dalam kepercayaan umat Islam, saat ini Yesus tinggal di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari kematian. Meski begitu, hal ini sedikit berbeda dengan iman umat Kristiani. Tapi, kedua agama Islam dan Kristen sama-sama meyakini Yesus akan kembali ke bumi. Dia akan menjadi hakim yang adil atas segala urusan di dunia, serta membawa dunia kepada kemakmuran yang sejati. Turunnya Nabi Isa ke bumi tertuang dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Quran Surat Ali Imran ayat 55. Dijelaskan isi ayat ini, dan Allah membuat makar kepada mereka ketika Dia berfirman kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengambilmu dari bumi tanpa menimpakan keburukan kepadamu, dan mengangkatmu kepadaku dengan jasadmu dan ruhmu, dan kami menyelamatkanmu dari orang-orang kafir kepadamu. Dan kami menjadikan orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang berada di atas agamamu dan apa yang kamu bawa dari Allah dari agama dan kabar gembira akan kedatangan Muhammad, dan mereka beriman kepada Muhammad setelah dia diutus, dan mereka berpegang pada syariatnya. Menampakkan diri kepada orang-orang yang mengingkari kenabianmu sampai hari kiamat. Kemudian kepadakulah tempat kembali kalian semuanya pada hari perhitungan amal, maka aku akan memberi keputusan atas apa yang dahulu kalian perselisihkan dari perkara Isa." 5. Ibunda Yesus bukan untuk disembah. Dalam kepercayaan Islam dan Kristen, Ibunda Yesus Maria atau Maryam bukan untuk disembah. Bagi kedua agama samawi ini, meyakini bahwa hanya Tuhan yang berhak disembah, serta menyembah selain Tuhan merupakan dosa besar. Penegasan Islam dan Kristen, bahwa yang berhak disembah ialah Tuhan tertuang dalam kedua kitab suci mereka yakni. Dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib."
Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 116 dan Lukas 4:8. Meski demikian, penghargaan Islam kepada Maryam begitu tinggi. Hal ini dapat terlihat ada satu surah dalam Al-Quran yang mengabadikan namanya, yakni surah Maryam. 6. Yesus adalah pesuruh Tuhan. Yesus diturunkan untuk meluruskan penyimpangan agama yang dilakukan orang-orang Yahudi kala itu. Saat itu, kaum Yahudi memposisikan agama sebagai alat untuk memaksakan kehendak. Mereka menggunakan bait suci untuk perdagangan. Selain itu, mereka mudah sekali menghukum dan menghakimi orang lain. Penegasan Yesus datang untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi diabadikan Al-Quran. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136 dan Yohanes 8:42. Isi kandungan ayat ini menegaskan, katakanlah wahai kaum mukminin kepada golongan Yahudi dan Nasrani, kami telah beriman kepada Allah yang Maha Esa yang berhak untuk disembah, dan kepada wahyu yang diturunkan kepada kami berupa Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada Yusuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan putranya Ismail dan Ishak, dan kepada Yakub dan Asbat, anak cucunya, yaitu para nabi yang berasal dari keturunan Yakub yang berada di tengah suku-suku Bani Israel yang berasal dari 12 suku, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa berupa Taurat, dan kepada Isa yang berbentuk Injil, serta kepada apa yang diturunkan kepada seluruh nabi yang merupakan wahyu dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka dalam mengimani mereka, dan kami tunduk kepada Allah dengan berbuat ketaatan dan ibadah. 7. Yesus adalah Word of God. Islam percaya bahwa Yesus adalah Kalimatullah, firman Tuhan yang berupa kabar gembira dan berwujud Sang Mesias, Isa bin Maryam. Ini tertuang dalam Al-Quran. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 45 dan Yohanes 1. Wallahu alam bishawab. Demikian yang dapat disampaikan oleh terkait informasi Islam. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi manfaat menarik untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا رسول الله هذا المصطفى